Polresta Malang Kota telah menerima laporan dugaan pelecehan yang dilakukan dokter IGD di Rumah Sakit Persada Kota Malang, Jawa Timur. Polisi mengimbau jika ada korban lain dapat segera berani melapor. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto bilang, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota telah menerima laporan korban warga Sukabumi, Jawa Barat. Polisi akan memanggil sejumlah saksi serta mengumpulkan alat bukti. Selanjutnya, korban juga dijadwalkan menjalani visum psikiatri. Sebelumnya, manajemen Rumah Sakit Persada Kota Malang membenarkan soal dokter IGD yang viral diduga melakukan pelecehan seksual pada pasien rawat inap. Saat ini dokter tersebut sudah dinonaktifkan dari rumah sakit. Langkah selanjutnya, unit PPA akan melaksanakan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pencarian barang bukti untuk mendukung apa benar tentang adanya tindak pidana pelecehan yang menimpa korban. Himbauan kami terhadap masyarakat atau masyarakat yang merasa menjadi korban tentang adanya tindak pidana pelecehan agar segera mungkin melaporkan ke pihak Polri. Bak fenomena gunung es, kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan dokter bermunculan. Polres Garut telah menetapkan dokter kandungan Muhammad Syafril Firdaus sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Selain mengantongi 2 alat bukti yang cukup, rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi Kesehatan memperkuat dasar polisi menetapkan dokter itu sebagai tersangka. Tak hanya secara pidana, Konsil Kesehatan Indonesia juga menonaktifkan sementara surat tanda registrasi dokter kandungan yang diduga melecehkan pasien di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Untuk itu, MDP sudah melakukan investigasi ke lapangan karena harus ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi. Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan, ya, sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan juga sudah disampaikan ke kami, ke Konsil, sehingga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, maka STR yang bersangkutan, dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara sampai menunggu dari penegak hukum. Nantinya akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, tentu ini kami masih menunggu, ya. Di Bandung, Jawa Barat, dokter lain yang juga terjerat pidana adalah dokter PPDS Prikunda Anugrah yang tega memperkosa keluarga pasien dengan modus memberikan bius. Terbaru, kasus dokter cabul terungkap di Jakarta. Seorang dokter yang sedang menempuh program pendidikan spesialis PPDS nekat merekam seorang mahasiswi yang tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengaku terobsesi dengan korban sehingga nekat mengintip dengan modus memasang kamera di ventilasi kamar mandi. Akibat perbuatannya, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kementerian Kesehatan menyebut bakal lebih tegas. Selain pidana, sanksi yang terberat mencabut surat tanda registrasi sehingga dokter yang terlibat tindakan asusila tak bisa lagi membuka praktik seumur hidup. Kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Misalnya, beberapa waktu yang lalu ada juga kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan asusila. Itu sudah kita cabut STR-nya, surat tanda registrasinya oleh Kemenkes. Kalau dicabut tanda registrasinya, maka dia tidak akan bisa praktek seumur hidup. Efek jera pidana dan sanksi profesi harus dilakukan tegas agar celah kasus dokter yang memanipulasi kepercayaan pasien untuk bertindak asusila bisa dihentikan. Tim Liputan Kompas TV. Sejumlah kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan dokter terungkap satu persatu di berbagai daerah. Bagaimana proses hukum bisa memberikan efek jera bagi pelaku? Kita diskusikan bersama pakar hukum pidana, Prof. Jamin Ginting. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Mbak. Prof. Jamin, kalau kita lihat terungkapnya satu persatu kasus kekerasan seksual oleh seorang dokter, ini bisa kita lihat atau kita amati sebagai
kurangnya efek jera atau kurang beratnya kah pidana yang mengancam? Ya, pertama tentu ketentuan tentang kekerasan seksual di undang-undang kita saya kira sudah cukup baik ya mengatur terhadap sanksi pidana. Tetapi selain sanksi pidana, karena ini pelakunya deliknya profia, ya, dalam hukum pidana dikatakan delik tertentu yang dilakukan oleh profesi tertentu, maka harusnya ada penambahan pemberatan ya terhadap pelaku. Penambahan pemberatan itu berupa apa? Pidana tambahan. Pidana tambahan itu adalah pidana yang diputuskan oleh hakim. Salah satunya hakim juga berhak untuk merekomendasikan atau mencabut izin praktek daripada para dokter ini apabila terbukti bersalah, atau juga membekukan atau melarang untuk melakukan praktek ini. Nah, biasanya dalam pelaksanaan pembukuan SPI ya surat perintah praktek kerja ini itu dilakukan oleh konsil ya, Konsil Indonesia melalui mekanisme aduan dari masyarakat, lalu ada pembuktian terhadap aduan tersebut, lalu rekomendasi. Nah, sayangnya banyak aduan-aduan itu yang orang nggak tahu begitu ya, mau mengadu kemana. Jadi lebih gampang ke polisi begitu. Nah, padahal kalau kita lihat contohnya malpraktek, termasuk di dalamnya malpraktek yaitu kekerasan itu juga kalau mau ditelusuri banyak. Jadi saya kira Konsil Kedokteran Indonesia harus lebih gencar ini untuk memberikan sanksi. Walaupun di dalam konsil itu sendiri di dalamnya adalah dokter-dokter juga selain ada ahli hukum. Nah, jadi menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, ada beban bagi rumah sakit ya. Kalau dia memang ini bagian dari rumah sakit untuk tidak memberikan kesempatan kepada dokter-dokter itu melakukan prakteknya sendiri. Harus didampingi selalu. Kalau kita ketahui di luar negeri, itu nggak pernah ada dokter dan pasien berduaan begitu. Itu dilarang. Harus ada pendamping gitu. Nah, inilah harus karena beberapa rumah sakit mungkin karena efisiensi dan segala macam, sehingga kurangnya perawat-perawat untuk bisa mendampingi dokternya. Padahal perawat itu sangat penting ya untuk menjaga hal-hal yang seperti yang dialami seperti ini begitu, Mbak. Prof. Jamin, tapi sebenarnya bagaimana penanganan kasus hukum agar bisa berpihak kepada korban? Kita ambil contoh yang di Malang, sebenarnya terjadi sudah 2022, apabila kasusnya sudah berlangsung lama, penanganannya seperti apa? Saya kira kalau daluarsa belum ya Mbak ya, karena daluarsanya suatu penuntutan itu kalau tindak pidananya ini kan masih ada waktu ya, 12 tahun gitu. Jadi masih dalam lingkup atau perbuatannya masih ada gitu. Nah, kenapa ini kan masalahnya tertutup ya, artinya kenapa baru muncul sekarang gitu ya, dan banyak kasus-kasus akhirnya bermunculan begitu, karena sekali lagi pasien merasa takut gitu ya untuk melaporkan ya, padahal kalau dilaporkan juga ini merupakan hal yang baik demi perbaikan daripada rumah sakit itu sendiri dan jangan sampai ada korban lagi ya terkait dengan perbuatan dokter tersebut. Karena dokter ini sangat rentan ya Mbak ya, karena dia langsung bersentuhan dengan tubuh ya, apalagi kalau dokternya berlainan jenis ya, dalam hal ini makanya akan berbahaya. Jadi syarat untuk dokter yang berlainan jenis itu harus ditetapkan, didampingi oleh salah satu pendamping, jadi nggak boleh berduaan begitu. Prof. Jamin, ini yang harus ya. Kalau ya yang tadi kita bicara tadi, ketika kasusnya sudah berlangsung 2 tahun lebih, bagaimana dari penegak hukum akan bisa melakukan pengumpulan buktinya, memeriksa saksi-saksi dengan ingatan yang mungkin sudah berbeda dengan pada saat kejadian? Saya kira kita kalau menggunakan bukti elektronik, ya dalam hal ini boleh dilakukan, seperti CCTV, dan juga kalau visumnya tentu nggak ada ya, kalau pelecehan kan sekarang kalau pelecehan itu dalam konteks undang-undang dia satu cukup bukti dan pengakuan karena kalau berdasarkan korban sendiri kan, karena pelecehan itu biasanya dalam undang-undang ini nggak perlu 2 alat bukti yang benar-benar
selain daripada korban begitu. Jadi masih boleh, masih bisa sepanjang bisa dibuktikan. Nah, cuma memang kalau terkait dengan visium, contohnya pelecehan seksual, visiumnya sudah nggak mungkin bisa ada lagi begitu, agak sulit begitu. Ya tinggal bukti elektronik dan bukti keterangan dari korban itu saya rasa sudah bisa cukup untuk menjerat pelakunya begitu. Baik, Prof. Jamin Ginting, pakar hukum pidana, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, selamat sore. Usai jeda, Saudara, Gubernur Jakarta Pramono Anung minta maaf kepada warga Jakarta yang terjebak kemacetan parah selama 3 hari di kawasan Tanjung Priok. Kemacetan dipicu pemaksaan operasional pelabuhan di atas kapasitas maksimal. Sebuah tabung gas 3 kg meledak di Jalan Tipar Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Akibat peristiwa ini, 4 orang penghuni rumah terluka.